Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3 di sini akan membahas dan menjelaskan mengenai kasus Apple. Dalam kasus Apple ini banyak membahas tentang strategi dan kinerja keuangan. Maka dari itu, poin-poinnya akan kita bahas sebagai berikut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil kinerja Apple 2009 sampai dengan 2010 menggunakan rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio leverage. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian, rasio likuiditas terdiri dari yang pertama, current ratio. Current ratio pada tahun 2009 angkanya 2,74, 2010 2,01. Hasil analisisnya menyatakan bahwa perbandingan nilai current ratio dari tahun 2009 sampai dengan 2010 ini mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Apple dalam menutupi kewajiban lancarnya. Kesimpulan dari rasio likuiditas yaitu secara keseluruhan Apple dinilai baik meskipun current ratio dan quick ratio mengalami sedikit penurunan di tahun 2010. Akan tetapi cash ratio dan inventory to net working capital mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas Apple masih dinilai sangat baik karena $1 Amerika kewajiban dapat dibayar dengan $2 aset. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin. Nilai net profit margin tahun 2009 19,19%. Tahun 2010 21,48%. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa nilai NPM tahun 2010 lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa operasi Apple semakin tidak efisien. Kemudian yang kedua, gross profit margin. Nilainya tahun 2009 40,14%, sedangkan tahun 2010 39,38%. Analisisnya menunjukkan bahwa nilai gross profit margin tahun 2010 lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2009. Artinya bahwa kegiatan operasional Apple semakin tidak efisien dan efektif. Selanjutnya ada return on investment. Nilainya tahun 2009 17,34%, 2010 18,64%. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa nilai ROI tahun 2010 mengalami kenaikan dibanding tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Apple secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan semakin membaik. Selanjutnya yang terakhir ada return on equity, yaitu nilainya tahun 2009 26,03%, tahun 2010 29,32%. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa nilai ROE tahun 2010 mengalami kenaikan dibanding 2009. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Apple dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham mengalami kenaikan. Artinya, modal perusahaan berhasil mengelola modalnya. Kesimpulan dari rasio profitabilitas yaitu kemampuan Apple dalam menghasilkan laba sangat baik karena angka net profit margin, return on investment, return on equity mengalami peningkatan meskipun gross profit margin mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai dengan 2010.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dua rasio keuangan lainnya, yaitu rasio aktivitas dan rasio leverage atau solvabilitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang pertama, rasio aktivitas. Angka dari inventory turnover di tahun 2009 yaitu 94,30, sedangkan di tahun 2010 yaitu 62,06. Hasil analisis menggambarkan bahwa nilai inventory turnover mengalami penurunan di tahun 2010. Hal ini menandakan semakin rendah inventory turnover, maka semakin kurang kemampuan perusahaan dalam menjual barang dengan sangat cepat. Lalu selanjutnya, days of inventory. Di tahun 2009 yaitu 6 hari, sedangkan di tahun 2010 yaitu 10 hari. Waktu dalam days of inventory mengalami penurunan di tahun 2010. Hal ini menunjukkan kemampuan Apple dalam menjual inventorinya lebih lama dibanding tahun 2009. Lalu selanjutnya, asset turnover. Di tahun 2009, angkanya yaitu 0,90. Di tahun 2010, angkanya yaitu 0,87. Aset turnover mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa semakin rendah asset turnover, maka semakin kurang efisien suatu manajemen dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Lalu selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Angka di 2009 yaitu 2,69, sedangkan di tahun 2010 yaitu 1,95. Hasil analisisnya adalah fixed asset turnover mengalami penurunan di tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa semakin rendah fixed asset turnover, maka semakin lama kembalinya dana yang tertanam pada aktiva tetap tersebut. Lalu selanjutnya, average collection period, yaitu di tahun 2009 angkanya 29 hari, sedangkan untuk 2010 31 hari. Average collection period mengalami kenaikan di tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menagih piutang untuk tahun 2010 mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah rasio aktivitas Apple Incorporation di tahun 2010 dinilai kurang baik karena dibandingkan dengan tahun 2009. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan rasio leverage atau solvabilitas. Rasio leverage atau solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka panjangnya. Selanjutnya yaitu rasio leverage. Angka untuk debt to asset ratio di tahun 2009 yaitu 33,39%, sedangkan untuk tahun 2010 yaitu 36,43%. Nilai DAR mengalami kenaikan di tahun 2010. Hal ini menandakan semakin tinggi debt to asset ratio, maka semakin besar jumlah aset yang dibiayai oleh hutang, semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh modal, dan semakin tinggi resiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Tetapi karena nilai DAR kurang dari 100%, maka masih ada kelebihan aktiva atas hutangnya. Lalu selanjutnya, debt to equity ratio. Untuk tahun 2009 angkanya yaitu 50,13%, untuk tahun 2010 yaitu angkanya 57,32%. Hasil analisis menggambarkan bahwa nilai DAR Apple mengalami kenaikan di tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai DAR, maka sumber keuangan perusahaan akan semakin besar dibiayai oleh pemberi hutang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri. Namun, karena nilai DAR-nya itu kurang dari 100%, maka hutang lebih kecil daripada ekuitasnya. Lalu selanjutnya itu long term debt to capital structure. Untuk tahun 2009 angkanya yaitu 13,76%, untuk tahun 2010 yaitu angkanya 13,96%. Hasil analisisnya itu nilai long term debt to capital structure mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi long term debt to capital structure, maka semakin besar perusahaan dalam menjadikan modalnya sebagai jaminan utang jangka panjang. Lalu selanjutnya, current liability to equity. Di tahun 2009, angkanya yaitu 36,37%, di tahun 2010 angkanya yaitu 43,36%. Hasil analisisnya yaitu nilai current liability to equity mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi current liability to equity, maka semakin besar perusahaan menjadikan modalnya sebagai jaminan utang jangka pendeknya.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh rasio leverage yang mengalami peningkatan namun berada di bawah atau kurang dari 100%.